Shalom saudaraku, selamat bertemu di program introspeksi diri. Saya merindukan supaya melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan di program ini, kita semua boleh mengintrospeksi diri dan akhirnya kita boleh memperbaiki diri dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan hamba-Mu mengikut Engkau, banyaklah kesalahan yang hamba-Mu lakukan. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan menggunakan waktu yang sia-sia, yang akan menjadi pembelajaran kami hari ini. Tolonglah hamba-Mu Tuhan. Tolonglah kiranya kami semua, biarlah kami semua terus diperbaiki dan melalui campur tangan Tuhan kami disempurnakan, diserupakan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus, yaitu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sebagai hamba Tuhan, saya seringkali mengkhotbahkan ayat ini dan meminta supaya para saudara yang mendengarkan kebenaran Tuhan memperhatikan dengan cermat bagaimana kehidupan mereka. Namun pada hari ini saudara, kebenaran firman Tuhan ini saya tujukan kepada diri saya sendiri. Karena sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya bicarakan saudara di program ini, bahwa firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Firman Tuhan, khotbah yang terbaik adalah khotbah yang sudah dilakukan oleh si pengkhotbah. Saudara, kalau saya bacakan ayat ini sebagai bahan introspeksi diri bagi saya, maka bunyinya adalah begini. Karena itu, aku harus memperhatikan dengan seksama bagaimana aku hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal adalah orang yang bodoh. Dia terjatuh ke dalam kesalahan yang sama berulang kali. Orang yang bebal akan menderita. Pepatah bahasa Indonesia berkata, keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk dua kali. Namun manusia seringkali jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Dan hal itulah yang juga terjadi dan saya alami. Semua itu karena saya seringkali melalaikan, kurang cermat dalam menilai bagaimana saya menjalani kehidupan. Saudara, saya mengalami masalah kemarin saudara, di mana ada saya ikut dalam sebuah grup WhatsApp dan saya berdebat dengan seseorang. Padahal saudara, saya sudah menaruh dalam diri saya bahwa saya tidak mau berdebat. Kesalahan utama yang saya lakukan adalah saya seringkali ikut campur atau terpancing ketika membaca komen orang lain, saudara.
dan otak saya dengan cepat menimbulkan ada inisiatif dan pemikiran tentang komen-komen yang diberikan oleh orang lain. Dan akhirnya saya mengkomen saudara, komen yang dibuat orang lain, dan akhirnya ada sebuah permasalahan, ada perdebatan. Dan ketika saya menuliskan sesuatu, saya sadar saudara bahwa saya telah melakukan kesalahan. Dan pagi hari ini saat saya merenungkan peristiwa itu saudara, ada peristiwa lain yang terjadi di mana ada anggota keluarga saya yang membuang-buang waktu saudara, ya, untuk hal yang sia-sia dan tidak perlu. Kadang-kadang juga anak saya menggunakan waktunya tidak benar, yaitu bermain game saudara. Saat saya merenungkan semuanya pada pagi hari ini, saya diingatkan Tuhan dengan ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Saya merenungkan saudara bahwa saya telah menggunakan waktu saya dengan percuma untuk hal yang tidak penting, untuk komen yang sama sekali tidak berguna sama sekali. Dan bahkan komen saya itu menurut penilaian saya di dalam hati nurani saya kurang pas saudara. Dan pada pagi hari ini saya mengambil keputusan yang menyedihkan. Saya harus berpuasa kembali dari mengkomentari hal-hal yang tidak ada pentingnya. Saudaraku, bagaimanakah kita mengintrospeksi diri kita? Saat saya melihat ada sesuatu keburukan yang dilihat oleh orang lain, dan ketika saya melihatnya, Roh Tuhan mengingatkan kepada saya, jangan kamu bereaksi terhadap keburukan yang kamu lihat. Dan saya bersyukur saudara melihat keburukan itu, karena keburukan itu adalah keburukan saya sendiri. Tuhan sedang menunjukkan keburukan saya melalui keburukan yang saya lihat saudara. Di dalam ayat ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Kalau saya mengatakan saudara kepada diri saya, sebab itu aku tidak boleh bodoh, tetapi aku harus mengusahakan supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Melalui melihat keburukan saudara, saya menangkap bahwa Tuhan sedang memberitahu saya, perbuatanmu adalah, maaf saudara, Tuhan sedang memberitahu kepada saya, perbuatan yang diperbuat oleh orang lain adalah perbuatanmu sendiri. Saat saya melihat saudara, anak saya bermain game, saya melihat diri saya sendiri. Saya tidak menggunakan waktu dengan benar. Saya telah membuang-buang waktu. Dan itu membuat saya berdiam diri saudara. Saya tidak bicara apa-apa kepada anak saya. Saya berkata kepada diri saya, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hal buruk yang saya lihat. Ampunilah saya Tuhan, sebab Engkau telah menampilkan keburukan saya di dalam diri anak saya. Saudaraku, seringkali perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak saya, istri saya, anggota jemaat, saudara saya, itu adalah cermin untuk saya boleh melihat keburukan saya sendiri. Seringkali pada masa yang lalu saya marah ketika saya melihat perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain. Saya kesal dan emosi saudara. Dan saat Tuhan menegur, barulah saya sadar
Tuhan telah menunjukkan keburukan saya melalui perbuatan buruk yang diperbuat oleh orang-orang yang di sekitar saya. Saudara, saya menggunakan waktu terbaik untuk introspeksi diri. Bisa saja pada waktu saya melihat keburukan orang lain, dan itu sebenarnya yang paling bagus. Namun saya belum bisa otomatis seperti itu, saudara. Karena itu saat berdoa pagi adalah saat yang tepat bagi saya untuk mengintrospeksi diri. Mungkin saudara-saudara yang sibuk pagi hari, saya menganjurkan marilah gunakan waktu pada malam hari, saudara. Saat berdoa pada pagi hari, merenungkan semua tingkah laku yang saya perbuat pada hari sebelumnya, lalu muncul suatu kesadaran, hari ini harus menjadi hari yang lebih baik. Kesalahan yang saya perbuat pada hari yang kemarin tidak boleh lagi saya ulang hari ini. Saya mau berjuang, saudara. Hari-hari saya menjadi hari-hari yang benar-benar berguna untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan di dalam melalui video ini, maupun juga saudara untuk mengerjakan hal-hal penting yang seringkali saudara, karena saya menunda-nunda untuk mengerjakan hal-hal yang penting, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu menumpuk, saudara. Dan akhirnya saya kalang kabut ketika pekerjaan-pekerjaan itu deadline, saudara. Inilah pengalaman hidup yang saya alami karena saya tidak menggunakan waktu dengan efektif. Sekiranya saudara-saudaraku merasa dan melihat keburukan saya ini, biarlah kiranya ini juga boleh menjadi bahan introspeksi diri bagi kita semua. Kelemahan dan kesalahan, keburukan setiap orang tentulah tidak sama. Keburukan saya adalah menggunakan waktu tidak efektif. Banyak digunakan untuk membaca-baca berita-berita ataupun melakukan komen-komen di grup WhatsApp. Saudara, ini suatu hal yang saya rindu untuk tidak ada di dalam diri saya. Saya merindukan, saudara, bagaimana waktu-waktu untuk berdoa lebih banyak lagi saya lakukan. Waktu-waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan lebih banyak lagi saya lakukan. Waktu-waktu bekerja hal-hal yang berguna, hal-hal efektif, hal-hal yang bisa menolong, memberkati. Saya rindu lebih banyak lagi, saudara. Mari saudaraku, pada pagi hari ini kita boleh menimbang bagaimanakah kita menggunakan waktu-waktu kita. Apakah waktu-waktu kita telah kita gunakan dengan sebenar-benarnya? Sekiranya saudaraku ada di antara kita yang menggunakan waktu tidak efektif, bahkan waktu-waktu kita kadang-kadang terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk candaan-candaan yang tidak mulia, saudara. Saya mengajak, marilah kita, saudara, boleh berubah bersama-sama, sehingga kita boleh menjadi manusia yang lebih baik, serupa seperti Kristus. Pada ayat ke-15, saudara, dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, dari mana kita tahu bahwa kita telah melakukan kebebalan? Kita boleh menimbang, saudara. Saat saya menimbang seluruh pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan pada masa lalu, dan saya mempertimbangkan hasil, saya mempertimbangkan kegagalan, saya mempertimbangkan kerugian, saya mempertimbangkan kerusakan yang telah saya perbuat melalui mempergunakan waktu yang tidak efektif, menggunakan waktu dengan sia-sia. Karena itu, saudara, saya mau berjuang, saya mau berusaha supaya waktu-waktu saya akan mendatangkan keuntungan
mendatangkan kebaikan bagi orang lain, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, bahkan membuat hati Tuhan bergembira. Demikianlah introspeksi diri saya pada hari ini. Kiranya saudara-saudara kita semua boleh mengintrospeksi diri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak kerugian, kerusakan yang telah kuperbuat karena aku tidak menggunakan waktu yang Engkau berikan dengan maksimal untuk kemuliaan-Mu. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya apapun yang kutulis, apapun yang kukatakan, apapun yang kupikirkan, apapun yang kukerjakan, semuanya itu boleh mendatangkan sukacita di hati Bapa. Hatiku sedih, kecewa saat orang-orang dekatku semua tidak menggunakan waktu-waktunya dengan mulia. Tuhan, aku percaya Tuhan juga sedih ketika aku menggunakan waktuku tidak mulia, tidak seperti yang Engkau kehendaki. Tolonglah aku Tuhan, aku mau menjadi orang yang arif. Aku tidak mau lagi menjadi orang yang bebal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kepadamu, Raja di atas segala raja, ku persembahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu kembali saudara dalam program introspeksi diri, program yang boleh membangun diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Salam.